Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kembali lagi di channel Jiwa Tutor, tempat berkumpulnya para YouTuber pemula. Seperti biasanya, dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang YouTube. Kebanyakan YouTuber pemula nggak tahu ya, yang separuhnya lagi di YouTube itu memang ada algoritma yang bakalan rekomendasiin konten kita kepada viewer. Tapi yang namanya algoritma YouTube butuh banyak data untuk memutuskan apakah suatu konten itu layak direkomendasikan atau tidak ya. Banyak data di sini, artinya data dalam jumlah yang benar-benar besar, jutaan data bahkan puluhan juta data point. Makanya kalau channel baru atau kecil itu susah banget ya dapat views. Naiknya tuh lambat banget ya untuk mendapatkan views. Biasanya terjadi karena algoritma YouTube belum punya data yang cukup tentang channel tersebut. Coba saja masuk ke YouTube Studio dan lihat analitik channel kalian. Kalau masih banyak bagian yang kosong blong, terutama di bagian audiens atau penonton, berarti channelnya masih kekurangan data. Algoritma YouTube-nya masih bingung dan masih nunggu data-data baru. Jadi untuk berkembang di YouTube itu jangan cuma mengenalkan algoritma ya, tapi YouTuber pemula itu harus tahu caranya mendapatkan exposure untuk membangun kesadaran. Kalau di dalam dunia YouTube, exposure itu biasa dikatakan seberapa besar channel dan video-video kita terekspos kepada orang lain, khususnya kepada target audience. Target audiensi itu adalah orang-orang yang sekiranya bakal menyukai atau membutuhkan konten-konten yang kita buat. Kalau nggak punya target, kita bakal bingung mau bikin konten untuk siapa. Sedangkan kalau kesadaran adalah berapa banyak orang yang sadar akan keberadaan channel dan video-video kita, tentunya untuk bisa mendapatkan kesadaran kita harus cari exposure dulu, dan kalau kalian suka atau interaksi yang diberikan cukup positif, kesadarannya pun bisa lebih cepat meningkat. Algoritma YouTube itu sebetulnya akan memberikan exposure dan kesadaran, cuma nggak bisa benar-benar kita kontrol sistem rekomendasinya. Kadang suka kurang akurat ya. Kalau kurang akurat, video bisa direkomendasikan kepada orang yang salah dan engagementnya malah nggak bagus. Akhirnya video dianggap jelek sama algoritma dan akhirnya rekomendasinya dihentikan. Sistem rekomendasi YouTube itu bisa lebih akurat kalau data-data yang terkumpul sudah cukup banyak. Makanya kita jangan cuma mengandelin algoritma. Nah, gimana caranya ngumpulin orang-orang yang bakal menyukai topik channel kita, dan bagaimana agar mereka mau nonton video kita tanpa dipaksa? Kalian cukup pilih beberapa strategi yang paling cocok dengan channel kalian. Adalah mesin pencari dan merupakan mesin pencari terbesar kedua di dunia. Tapi mesin pencari yang saya maksud di sini adalah mesin pencari selain YouTube ya, terutama Google. Video-video saya sendiri pun sering dapat video dari mesin pencari seperti Google, Opera Mini, Yandex, dan kadang-kadang juga dari Mozilla. Jumlahnya memang nggak banyak ya. Lanjut, Quora. Quora adalah situs tanya jawab ya. Di Quora ini kita nggak boleh nyepam dan juga nggak boleh promosi, tapi kita bisa posting link ke video YouTube kita. Jadi videonya memang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan dengan cukup akurat. Tentunya kita pun harus memberikan alasan kenapa kita pasang link ke video, dan apa yang kita tulis tidak boleh berbau promosi ya, jadi harus sopan dan jelas. Dan yang terpenting, membantu memberikan solusi bagi orang yang bertanya. Lanjut, cara yang terbukti paling manjur yaitu kolaborasi ya. Tujuan kolaborasi itu bukan semata-mata hanya untuk nambah subscriber, tapi untuk meningkatkan exposure dan membangun kesadaran secara lebih efektif. Selain itu juga bakal mendapatkan data tambahan mengenai audiens ya. Apalagi kalau video Anda positif ya, kalian bisa dapat rekomendasi dari viewer dari channel yang diajak kolaborasi. Walaupun mereka belum subscribe, nanti yang namanya subscribe lama-lama bakalan ngikutin kalau memang kita konsisten bikin video-video yang berhasil merebut perhatian mereka. Jadi cari dulu beberapa channel yang akan menjadi target kolaborasi. Channelnya harus memiliki topik yang sama atau mirip dan jumlah subscriber channel tersebut
setidaknya mendekati jumlah subscriber kalian. Tapi kalau agak jauh lebih kecil nantinya malah jadi kurang terekspos. Dan kalau terlalu besar biasanya akan susah diajak kolaborasi ya dengan channel besar. Itu biasanya mereka nggak mau collab sama channel yang lebih kecil. Jadi lebih baik fokus aja dengan channel-channel yang setara. Coba subscribe dan tonton dulu video dari channel yang akan diajak collab supaya bisa lebih tahu soal mereka. Kalau memang videonya bagus, tinggalkan komentar yang bersahabat di video mereka. Nah setelah itu cari kontak mereka, entah Instagram atau email, terus coba kontak mereka dan berkenalan. Kalau responnya positif, coba ajak untuk kolaborasi ya. Dan yang namanya collab itu nggak harus selalu kopdar. Kalau beda kota ya bisa collab lewat Zoom ya. Saat collab minta agar channel kita disebutkan dan tulis di video mereka. Terus minta juga cara kita agar dituliskan di judul atau deskripsi video mereka. Pastikan teman-teman juga melakukan hal yang sama terhadap channel yang diajak collab. Jadi saling menguntungkan satu sama lain ya. Kalau video collabnya sama channel lain sudah diupload, tinggalkan juga komen yang bersahabat di video tersebut untuk sekedar mengucapkan terima kasih ya. Jadi ekspresinya bisa lebih maksimal. Keberhasilan teman-teman akan tergantung kepada respon dan interaksi. Jadi fondasinya itu balik lagi kepada isi dari konten yang kita buat. Tiap upload video baru di YouTube itu jangan terlalu fokus dulu sama jumlah views ya, tapi sama retensi penonton, durasi tonton rata-rata, dan pertumbuhan jam tayang. Sampai di sini semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.